Balik lagi nih di podcastnya Kelompok 3. Masih bareng sama aku Lucia. Aku Monica. Aku Hardwin. Dan aku Steve. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang peluang versus tantangan generasi Z nih. Kuy, simak podcastnya. Guys, kita mau bahas apa nih? Yang pasti sih nggak jauh-jauh dari masa pandemi kan? Yap, bener banget. Karena masa pandemi ini banyak banget tantangan yang kita hadapi dan peluang yang bisa kita ambil sebagai generasi Z. Tantangan versus peluang. Menurut kalian tantangan apa sih yang udah dihadapi dan peluang apa yang bisa kita ambil di masa pandemi ini? Kalau bicara tentang tantangan banyak sih, tapi menurut aku tantangan yang paling berdampak di masa pandemi salah satunya banyak pekerja yang di PHK karena produktivitas suatu perusahaan yang menurun di masa pandemi ini, menyebabkan adanya pengangguran karyawan. Tapi kalau kita lihat peluang di masa pandemi ini, kan semua serba online. Nah, banyak peluang pekerjaan di bidang perusahaan jasa. Yap, betul tuh. Kita sekarang ini dituntut untuk serba online karena semakin berkembangnya kemajuan iptek juga. Makanya sekarang ini kalau melamar pekerjaan, peluang terbesarnya di bidang jasa. Guys, ngomongin soal pekerjaan, selain kita harus melihat peluang perusahaan apa yang sedang dibutuhkan, kita juga sebagai generasi Z juga harus pintar-pintar dalam membuat surat lamaran pekerjaan dengan struktur kebahasaan yang benar. Oleh karena itu, penting banget buat kita guys. Oh iya, emang struktur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang benar tuh kayak gimana sih? Nih, aku kasih tahu. Misal ada contoh SLP seperti gambar berikut, ada beberapa kesalahan dalam struktur kebahasaan, seperti jalan harusnya tidak boleh disingkat. Untuk nomor alamat tidak perlu dipakai langsung, tulis angkanya. Setelah kata hormat, kami memakai tanda koma di bagian lampiran, semua ditulis huruf kecil kecuali singkatan, dan penulisan sesuai bahasa baku yang benar. Menulis SLP itu juga harus baik dan benar karena berisi tentang data diri, mulai dari pengalaman kerja, alamat, tanggal lahir, dan lain-lain. Oleh sebab itu, perusahaan yang kita lamar akan mengetahui tentang diri kita dan kualitas kerja kita. Dan itu akan membantu kita agar diterima oleh perusahaan tersebut. Oh, jadi gitu, struktur kebahasaan yang benar. Nah, setelah kita tahu peluang pekerjaan, struktur kebahasaan dalam SLP, aku mau ngasih tahu seberapa besar peluang diterima kerja. Misal ada contoh soal kayak gini. Dari 55 calon manajer pada suatu perusahaan, diketahui 22 calon ahli dalam ekonomi, 23 ahli dalam accounting, dan 10 calon ahli keduanya. Jika seorang calon dipilih secara acak, tentukan peluang calon yang terpilih adalah yang ahli ekonomi atau accounting. Jawab. NS sama dengan 55, ahli ekonomi atau NE sama dengan 22, ahli accounting atau NA sama dengan 23, ahli keduanya atau NE irisan A sama dengan 10. Peluang terpilih yang ahli ekonomi atau accounting adalah PE gabungan A sama dengan PE ditambah PA dikurangi PI irisan A. PE gabungan A sama dengan 22/45 ditambah 23/45 dikurangi 10/45. PE gabungan A sama dengan 35/45. PE gabungan A sama dengan 7/9. Nah, dari situ kita bisa jadi mengira-ngira peluang kita diterima pekerjaan ya. Oh iya guys, misal diterima pekerjaan, tantangan yang sering kita hadapi adalah mengatur keuangan yang kurang balance, kira-kira gimana cara mengatasinya ya? Nah, maka dari itu, kita sebagai generasi Z harus menghadapi tantangan ini. Seperti kita tahu, perkembangan iptek sekarang sudah sangat maju. Kita bisa menggunakan peluang kemajuan iptek ini untuk mencari informasi pembelajaran dari internet. Mencari informasi tentang mengatur keuangan lewat persamaan dasar akuntansi. Nah, aku punya contoh gambar perhitungan persamaan dasar akuntansi nih. Tapi sebelum kita membuat ini, kita harus paham apa itu persamaan dasar akuntansi dan penggolongannya. Emang persamaan dasar akuntansi apa sih? Terus penggolong akunnya ada apa aja?
Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Prinsip umum akuntansi yaitu adanya keseimbangan atau balance antara harta sama dengan utang ditambah modal. Untuk penggolongan akun ada akun harta, akun kewajiban, akun modal, akun pendapatan, dan modal. Oh, jadi persamaan dasar akuntansi itu prinsipnya keseimbangan antara harta, utang, dan modal. Oke deh, paham aku. Dari tadi kan kita udah bahas nih tentang pekerjaan. Ternyata pekerjaan itu termasuk dalam panggilan hidup loh. Panggilan karya atau profesi. Panggilan karya atau profesi manusia adalah makhluk pekerja. Tanpa pekerja, manusia kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Jadi apapun pekerjaan mereka, asalkan halal, orang akan merasa dirinya bernilai di hadapan sesamanya. Namun sebaliknya, jika mereka tidak bekerja, mereka akan merasa rendah diri dalam pergaulan masyarakatnya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman nih, serta gaya hidup dewasa ini, makna dan nilai bekerja telah bergeser. Ini menjadi tantangan nih bagi kita. Bekerja dipahami secara sempit sebagai hal duniawi, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di zaman yang semakin kompleks ini, makna dan nilai bekerja telah menyempit menjadi mengejar nilai ekonomi saja. Kepuasan dalam bekerja identik dengan kepuasan materialistik. Manusia bekerja tidak lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masingnya. Kalau itu panggilan hidup profesi atau karya. Terus kalau panggilan hidup membiara gimana? Ada nggak sih tantangannya? Jadi, kalau panggilan hidup membiara itu adalah suatu corak atau cara hidup yang dimana kita ingin bersatu, hidup selibat, dan mengikuti Kristus secara tuntas. Melalui 3 kaul yang diucapkan, yaitu kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Kalau dilihat dari peluang hidup membiara, itu membuat kita menjadi hidup selibat dengan Allah dan sesuai dengan kehendak Allah, menjadi tokoh dalam mewartakan pewartaan Injil. Namun, kita juga memiliki tantangan dalam kehidupan membiara, yaitu dengan kita harus meninggalkan kesenangan duniawi untuk mempersembahkan hidup kita untuk pelayanan kepada Allah, yang belum tentu semua orang bisa merelakan kesenangan duniawinya. Jadi gitu, panggilan kehidupan membiara. Oh ya, kira-kira di masa demokrasi terpimpin, apa ada peristiwa yang membuat para pejuang kita melihat peluang di tengah tantangan yang terjadi di Indonesia? Melihat dari peluangnya, pada saat Indonesia mengalami kegagalan dari Badan Konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar baru pengganti Undang-Undang Dasar 1950, pejuang Indonesia tidak menyerah begitu saja. Atas kegagalan itu, mereka melihat peluang untuk memperbaiki ini semua dengan dikeluarkannya dekret presiden. Namun ternyata dikeluarkan dekret presiden membuat Indonesia mengalami tantangan peristiwa berat. Membubarkan parlemen dan menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden dengan dukungan penuh dari PKI menimbulkan reaksi dari partai-partai tertentu. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang cenderung memihak komunis, kekuasaan presiden tak terbatas mengakibatkan suara rakyat kurang didengar. Konsep Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom, nasionalis, agamalis, dan komunis yang menguntungkan PKI. Puncaknya pada peristiwa G30 SPKI yang mengancam disintegrasi bangsa ini. Nah, gerakan ini bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. PKI tidak segan-segan untuk menghalalkan segala cara dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Setelah jelas terungkap bahwa PKI punya keinginan lain, para tokoh bangsa tidak tinggal diam begitu saja. Mereka terus mencari peluang agar bisa terlepas dari masalah ini. Mereka mengatasi ini semua dengan diadakannya operasi penumpasan, seperti mengembalikan kesatuan-kesatuan yang sudah dimanfaatkan oleh PKI, merebut studio RRI dan kantor besar Telkom, serta gerakan pembersihan terhadap tokoh-tokoh yang terlibat langsung maupun yang mendalanginya. Hingga pada akhirnya
PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan tidak boleh lagi tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kalau dilihat dari tantangan dan peluang di masa sekarang, kira-kira gimana? Kalau dilihat dari peluang di masa sekarang dengan kemajuan IPTEK, dilihat dari bidang politiknya, itu memudahkan kita untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat kita kepada pemerintah dengan sangat mudah. Namun tantangan bagi kita sekarang ini sebagai generasi Z, semakin mudahnya berita hoaks cepat tersebar, kritik yang berunsur sara dan media massa dijadikan sebagai ajang untuk menjatuhkan satu sama lain. Nah, menurut kalian kemajuan IPTEK memudahkan segala aspek kehidupan bagi generasi Z nggak sih? Iya dong, apalagi kita tahu sekarang ini pola kehidupan generasi Z serba digital. Ini jadi the digital era is all aspect of living. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya podcast kelompok 3. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.